warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nida Khalila dengan NIM 2103283 dari kelas Negosiasi dan Advokasi Bisnis 6B. Kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan ke-11, yaitu tentang pengembangan bisnis. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu pengembangan bisnis. Pengembangan bisnis adalah proses yang bertujuan untuk mengembangkan perusahaan dan menjadikannya lebih sukses. Hal ini dapat mencakup mencari peluang bisnis baru, membangun dan mempertahankan hubungan dengan klien yang sudah ada, menjalin kemitraan strategis, dan menyusun rencana lain untuk meningkatkan keuntungan dan pangsa pasar. Kenapa sih pentingnya pengembangan bisnis dalam sebuah bisnis yang kita jalani? Yang pertama itu menjawab tantangan pasar. Pasar yang terus berubah memerlukan pengusaha untuk selalu menyesuaikan diri. Pengembangan bisnis memungkinkan mereka untuk menjawab tantangan dan peluang baru yang muncul. Kemudian yang kedua, membangun keunggulan kompetitif. Pengembangan bisnis membantu membangun keunggulan yang kompetitif. Dengan terus berinovasi dan meningkatkan nilai yang ditawarkan, perusahaan dapat tetap menjadi pemimpin di industri mereka. Yang ketiga, mendekati pelanggan dengan lebih baik. Strategi pengembangan bisnis dapat mencakup pendekatan yang lebih baik terhadap pelanggan, menyediakan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan pelanggan, dan dapat meningkatkan loyalitas dan retensi. Kemudian ada strategi pengembangan bisnis. Yang pertama itu dapat kita lakukan, yaitu riset pasar mendalam. Riset pasar yang mendalam menjadi dasar bagi pengembangan bisnis yang sukses. Mengetahui kebutuhan dan keinginan pelanggan, serta memahami tren pasar, membantu membimbing keputusan pengembangan. Kemudian yang kedua itu kita dapat melakukan pengembangan produk yang terarah. Pengembangan produk yang harus didasarkan pada pemahaman mendalam terhadap pasar, identifikasi celah di pasar, dan ciptakan produk atau layanan yang menjawab kebutuhan yang belum terpenuhi. Kemudian yang ketiga, penggunaan teknologi terkini, yaitu teknologi dapat menjadi katalisator pertumbuhan. Penggunaan teknologi terkini seperti kecerdasan buatan atau teknologi cloud dapat meningkatkan efisiensi operasional dan menciptakan peluang baru. Kemudian ada tantangan dalam pengembangan bisnis. Yang pertama itu ada risiko dan pengelolaan perubahan, di mana pengembangan bisnis seringkali melibatkan resiko dan pengusaha harus mampu mengelola perubahan. Perencanaan dan strategi yang matang diperlukan untuk mengurangi dampak resiko yang mungkin timbul. Yang kedua, ada pesaing di pasar. Bersaing dengan pesaing yang semakin ketat memerlukan strategi pengembangan bisnis yang unik. Pengusaha harus tetap beradaptasi dan mencari cara untuk membedakan diri mereka dari pesaing. Nah, dalam pengembangan bisnis ini kita ada beberapa langkah-langkah untuk memulai bisnis. Yang pertama itu kita harus mencari ide bisnis. Mulai dengan mencari tahu tentang tren pasar dan peluang bisnis yang ada. Akan lebih baik jika ide usaha yang akan dicapai sesuai dengan minat dan keahlian yang kita miliki. Maka dari itu, penting untuk melakukan identifikasi minat, keahlian, dan passion diri sendiri. Selain itu, ide bisnis pun dapat dilihat dari solusi atau memecahkan masalah nyata dalam masyarakat. Kemudian yang kedua ada melakukan riset pasar. Nah, kita perlu mempelajari tentang pesaing dalam sebuah kewirausahaan dan cari tahu bagaimana sih membedakan diri kita dari pesaing.
Mudahnya, membuat sesuatu yang dapat mencerminkan ciri khas akan bisnis yang dimiliki sendiri dengan melakukan riset pasar untuk memahami kebutuhan dan menemukan preferensi pelanggan. Yang ketiga itu ada buat rencana bisnis. Setelah ide bisnis ditemukan dan kemudian kita melakukan riset pasar, maka langkah selanjutnya yang harus kita lakukan itu adalah membuat rencana bisnis yang jelas dan terperinci. Rencana bisnis akan menjadi panduan bagi pengusaha dalam mengambil keputusan strategis dan mengelola keuangan dengan baik. Dalam rencana bisnis, perlu juga dituliskan target bisnis, analisis pasar, strategi pemasaran, struktur organisasi, dan cash flow keuangan. Kemudian yang keempat itu ada mencari modal usaha. Selain itu, penting untuk memperhatikan modal usaha karena di mana sebuah usaha berjalan jika mempunyai modal tidak hanya ide, tetapi kita harus mempunyai modal. Nah, ada beberapa cara untuk mendapatkan pendanaan yang bisa dipertimbangkan, seperti mengumpulkan tabungan sendiri, mencari bantuan dari keluarga atau teman, dan mencari pinjaman dari bank atau menjalin kemitraan dengan investor, karena bagaimanapun juga penting untuk memiliki rencana keuangan yang realistis serta mempertimbangkan resiko yang akan modal yang digunakan. Kemudian yang kelima itu fokus ke satu ide bisnis saja. Dalam memulai bisnis, fokus pada satu ide bisnis berpotensi menjadi kunci kesuksesan. Dengan fokus pada satu ide bisnis, pengusaha dapat lebih mudah menyusun dan mengatur strategi yang dapat dilakukan untuk mengembangkan bisnis tersebut. Kemudian yang keenam, belajar dari entrepreneur sukses dan belajar dari mereka yang sudah memulai bisnis lebih dulu juga merupakan langkah penting. Melalui studi kasus dan pengalaman berbisnis sukses, pengusaha muda dapat memperoleh wawasan tentang strategi dan taktik yang efektif dalam mengelola bisnis. Dari hal ini pula, kita sebagai pengusaha dapat belajar dari pengalaman permasalahan yang dihadapi untuk menghindari kesalahan yang sama. Di zaman sekarang ini, untuk belajar mengenai atau belajar dari entrepreneur sukses itu sangat mudah. Kita bisa mengakses di platform terkenal seperti TikTok, Instagram, dan lain sebagainya. Di media sosial tersebut sangat banyak entrepreneur yang sukses yang memberikan motivasi atau taktik-taktik yang mereka miliki kepada si junior, si pemula dalam usaha bisnis seperti kita ini. Kemudian selain itu, memanfaatkan media sosial di masa kini tentunya dapat membantu dalam mengembangkan bisnis di masa muda. Selain itu, menggunakan media sosial untuk berjualan juga dapat membantu menjangkau lebih banyak pelanggan. Dimana seperti yang kita ketahui bahwa di masa sekarang ini media sosial itu sangat-sangat berpengaruh signifikan karena bisa kita lihat bahwa penggunaan media sosial di zaman sekarang itu sangat-sangat banyak dan tidak luput dari kita sebagai manusia selalu menggunakan media sosial, baik itu karena hiburan, kepentingan pekerjaan atau belajar dan lain sebagainya. Kemudian yang kedelapan itu ada konsisten. Nah, konsisten merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan untuk mengelola bisnis dengan baik. Konsisten dalam menjalankan bisnis akan membantu untuk membangun kepercayaan pelanggan dan menciptakan citra positif bagi bisnis. Nah, dalam pengembangan bisnis ini ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu kita harus mereview perkembangan bisnis
yang kita miliki selama ini. Nah, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar, yang pertama itu adalah dengan melakukan review terhadap pertumbuhan bisnis yang kita miliki. Kemudian coba untuk melakukan evaluasi atas langkah-langkah yang telah kita usahakan selama berbisnis. Kemudian kita bisa menilai dan melihat hal apa saja yang harus diperbaiki dan dikembangkan. Kemudian yang kedua itu ada analisa keunggulan dan kelemahan produk. Nah, mungkin saja salah satu hal yang menghambat bisnis kita sulit bertumbuh karena produk kita kurang diminati. Oleh sebab itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar selanjutnya adalah dengan menganalisa keunggulan dan kelemahan produk yang kita miliki. Keunggulan yang telah ada dari produk terus dikembangkan kualitasnya dan diinovasikan. Sementara kelemahan produk berusaha diminimalisasikan bahkan dihilangkan sedemikian rupa. Sedemikian mungkin. Nah, yang ketiga, cari tahu di mana letak masalah bisnis. Masalah dalam usaha adalah hal yang wajar, tetapi jika tidak segera diselesaikan akan mengganggu kestabilan perusahaan. Oleh karena itu, cara mengembangkan usaha kecil menjadi besar adalah mencari tahu letak masalah bisnis. Untuk memulai mencari masalah, kita bisa berangkat dari 5 komponen utama di bisnis, yaitu operasional, keuangan, sumber daya manusia, pemasaran, dan kepemimpinan. Kemudian teliti satu persatu komponen tersebut dan cari tahu mana yang paling mempengaruhi perkembangan bisnis yang kita miliki. Kemudian yang keempat, buat solusi pemecahan masalah yang segera. Setelah menemukan masalah yang terjadi dalam bisnis, cara pengembangan usaha kecil menjadi besar berikutnya adalah membuat solusi pemecahan atas masalah. Setelah menemukan letak masalah bisnis serta divisi sumbernya, langsung buat solusi masalah tersebut saat itu juga. Jika kesulitan mencari pemecahan sendiri, jangan sungkan untuk meminta masukan dari berbagai pihak seperti tim, mentor, hingga keluarga atau teman sekalipun. Nah, kemudian yang kelima itu ada analisa kompetitor saat ini. Menganalisa kompetitor adalah salah satu cara mengembangkan usaha dengan modal kecil. Hal ini bertujuan agar kita mengetahui kekuatan dan kelemahan dari pesaing. Selain dapat memahami pesaing bisnis lebih dalam, analisa kompetitor dapat membantu
Selain strategi yang telah saya sebutkan tadi, ada juga strategi yang dapat kita lakukan dalam mengatasi rintangan menuju bisnis yang sukses, menuju pengembangan bisnis kita yang lebih sukses. Nah, pengembangan bisnis merupakan perjalanan yang penuh dengan tantangan dan rintangan. Hambatan ini dapat muncul dari berbagai aspek, baik internal maupun eksternal, dan menghambat kemajuan usaha yang kita miliki. Nah, ada beberapa hambatan umum yang sering dihadapi dalam pengembangan bisnis. Yang pertama itu kurangnya perencanaan dan strategi yang matang. Tujuan yang tidak jelas
Dan selanjutnya, pengembangan bisnis dalam pendekatan komprehensif untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Bisa kita terapkan guna membuat keberlangsungan dalam bisnis kita. Pengembangan bisnis itu adalah kan proses strategi yang mencakup berbagai aktivitas dan inisiatif untuk meningkatkan dan memperluas bisnis. Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan nilai jangka panjang untuk perusahaan dengan mengenali peluang baru, memperluas pasar, memperbaiki produk atau layanan, dan membangun hubungan yang kuat dengan pelanggan dan mitra bisnis. Nah, kita dapat melakukan yang pertama itu untuk mengembangkan bisnis, kita dapat melakukan yang pertama itu analisis pasar atau penelitian pasar. Penelitian pasar adalah langkah pertama dan sangat penting dalam mengembangkan bisnis. Ini melibatkan pengumpulan informasi yang mendalam tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan, tren pasar, dan perilaku konsumen. Nah, penelitian ini membantu bisnis kita untuk lebih memahami lingkungan kompetitif dan mengidentifikasi peluang dan ancaman yang ada di pasar. Nah, metode penelitian yang dapat kita gunakan pada analisis pasar ini yaitu dengan metode yang pertama itu survei. Menggunakan kuesioner untuk mengumpulkan data dari target pasar. Kemudian yang kedua itu kita dapat melakukan wawancara yang mendalam dengan pelanggan atau ahli industri. Yang kemudian yang ketiga itu kita melakukan observasi atau mengamati perilaku konsumen secara langsung dalam situasi alami mereka. Kemudian yang keempat itu kita lakukan analisis data sekunder dengan menggunakan data yang sudah tersedia dari laporan industri, publikasi, dan sumber lainnya. Kemudian ada segmentasi pasar, yang dimana segmentasi pasar adalah proses membagi pasar menjadi kelompok-kelompok yang lebih kecil dan lebih homogen berdasarkan berbagai kriteria seperti demografi, geografi, psikografi, atau perilaku. Dengan memahami segmen-segmen ini, perusahaan atau bisnis kita ini dapat menargetkan pemasaran dan pengembangan produk yang lebih tepat sasaran. Nah, ada beberapa jenis segmentasi pasar. Yang pertama itu ada demografis, yaitu usia, jenis kelamin, pendapatan, pendidikan, dan lain sebagainya. Kemudian ada geografis, yaitu lokasi, wilayah, kota, dan lain sebagainya. Kemudian ada psikografis, yaitu gaya hidup, nilai, minat, dan lain sebagainya. Kemudian ada perilaku, yaitu pola pembelian, loyalitas merek, frekuensi penggunaan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian yang kedua ada strategi pengembangan produk dan layanan. Yang ada, kemudian itu ada inovasi produk adalah kunci untuk tetap relevan dan kompetitif di pasar yang selalu berubah. Ini melibatkan pengembangan produk baru atau perbaikan produk yang ada untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang terus berkembang. Ada beberapa langkah-langkah inovasi. Yang pertama itu dengan identifikasi kebutuhan. Kita harus mengidentifikasi kebutuhan apa yang belum terpenuhi di pasar, sehingga kita bisa menginovasikan bisnis kita sehingga dapat dilirik oleh konsumen. Kemudian yang kedua itu ada ideasi, menghasilkan ide-ide baru untuk produk atau layanan. Kemudian yang ketiga ada prototyping, membuat prototipe untuk menguji konsep. Kemudian ada keempat itu uji pasar, menguji produk di pasar kecil untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian yang kelima itu ada peluncuran, meluncurkan produk ke pasar yang lebih luas, yang artinya di sini kita sudah siap secara mental dan barang untuk kita pasarkan di pasar yang lebih luas. Kemudian ada diversifikasi produk, di mana melibatkan pengenalan berbagai jenis produk atau layanan untuk mencapai pasar yang lebih luas dan mengurangi resiko bisnis dengan
tidak tergantung pada satu jenis produk saja. Ada beberapa tipe diversifikasi produk. Yang pertama itu diversifikasi horizontal yang menambahkan produk baru yang berhubungan dengan lini produk yang ada. Kemudian yang kedua itu diversifikasi vertikal, yaitu memperluas ke tahap-tahap produk lain seperti pemasok atau distribusi. Kemudian yang ketiga itu diversifikasi konglomerat, yang mana memperkenalkan produk baru yang tidak berhubungan dengan bisnis inti. Kemudian ada yang ketiga itu ada ekspansi pasar, di mana ada ekspansi geografis yang adalah strategi untuk memperluas jangkauan bisnis ke daerah baru atau negara lain, di mana ini dapat melibatkan penyesuaian produk atau strategi pemasaran sesuai dengan budaya dan preferensi lokal. Langkah-langkah untuk ekspansi itu yang pertama, penelitian pasar lokal. Kita harus memahami kebutuhan dan preferensi pasar lokal. Kemudian yang kedua, penyesuaian produk, di mana kita mengadaptasi produk untuk memenuhi kebutuhan lokal. Kemudian yang ketiga, pemasaran lokal dengan menggunakan strategi pemasaran yang sesuai dengan budaya lokal. Kemudian yang keempat, ada regulasi dan kepatuhan, di mana kita memastikan bahwa bisnis memenuhi semua regulasi lokal. Kemudian ada kemitraan dan aliansi. Kemitraan dan aliansi strategis dapat membantu bisnis memasuki pasar baru atau mengembangkan produk baru dengan memanfaatkan sumber daya dan jaringan mitra. Ada beberapa jenis kemitraan. Yang pertama itu joint ventures, yaitu membentuk perusahaan baru bersama mitra. Kemudian yang kedua itu ada aliansi strategis atau kerjasama tanpa membentuk entitas baru. Kemudian yang ketiga itu ada franchise, yaitu memberikan lisensi kepada pihak ketiga untuk menjalankan bisnis dengan merek dan sistem perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada pengembangan hubungan pelanggan. Mengembangkan hubungan pelanggan, manajemen hubungan pelanggan, di mana lebih singkat itu yaitu disebut CRM, di mana manajemen hubungan pelanggan atau CRM ini adalah pendekatan untuk mengelola interaksi dengan pelanggan saat ini dan potensial, di mana ini melibatkan penggunaan teknologi untuk mengatur, mengotomatisasi, dan menyinkronkan penjualan, pemasaran, dan layanan pelanggan dan dukungan teknis. Ada beberapa komponen dari CRM ini, yaitu pertama, data pelanggan, yaitu mengumpulkan dan menyimpan informasi pelanggan. Kemudian yang kedua, interaksi pelanggan, di mana kita melacak semua interaksi dengan pelanggan. Kemudian yang ketiga, otomatisasi pemasaran, mengotomatisasi kampanye pemasaran untuk lebih efisiensi. Kemudian yang keempat, ada layanan pelanggan, yaitu menyediakan dukungan yang cepat dan efektif. Nah, kemudian ada loyalitas pelanggan. Mengembangkan loyalitas pelanggan adalah penting untuk mempertahankan pelanggan jangka panjang, di mana program loyalitas dapat memberikan insentif seperti diskon, hadiah, atau program poin untuk mendorong pembelian berulang. Atau dengan kata lain, dengan adanya diskon, hadiah, atau program poin ini dapat menarik lebih minat konsumen untuk lebih sering melirik bisnis kita. Kemudian ada beberapa strategi loyalitas. Yang pertama itu program poin, memberikan poin untuk setiap pembelian yang dapat ditukar dengan hadiah. Kemudian diskon khusus, memberikan diskon eksklusif kepada pelanggan setia. Misalnya jika pembelian berulang selama 10 kali dapat mendapatkan hadiah seperti botol minum dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu ada komunikasi personal, di mana mengirimkan pesan yang dipersonalisasi berdasarkan referensi pelanggan. Kemudian yang kelima ada pemasaran dan promosi, yaitu dengan adanya strategi pemasaran yang efektif sangat penting untuk menarik dan mempertahankan pelanggan. Ini bisa melibatkan penggunaan pemasaran digital seperti SEO, media sosial, dan email marketing, serta pemasaran tradisional seperti iklan cetak, radio, dan televisi. Kemudian ada beberapa komponen strategi pemasaran.
yaitu pemasaran digital seperti SEO, SEM, media sosial, konten, dan email marketing. Kemudian yang kedua itu pemasaran tradisional, yang seperti yang saya bilang tadi, yaitu iklan cetak, radio, televisi, dan billboard. Kemudian yang ketiga ada pemasaran konten, membuat dan mendistribusikan konten yang bernilai untuk menarik dan melibatkan audiens target, di mana pada saat ini banyak konten-konten lucu dan menarik yang dapat menarik minat pelanggan untuk mencoba produk yang kita hasilkan. Kemudian yang keempat itu ada penggunaan data, yaitu menganalisis data pemasaran untuk mengoptimalkan kampanye. Kemudian ada promosi penjualan, di mana kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan penjualan jangka pendek dengan menawarkan insentif kepada pelanggan. Ada beberapa teknik promosi. Yang pertama itu dengan menawarkan diskon atau potongan harga untuk menarik pembelian. Kemudian ada bundling, yaitu menawarkan paket produk dengan harga yang lebih murah. Kemudian yang ketiga itu ada kupon, memberikan kupon untuk pembelian di masa mendatang. Dan kemudian yang keempat itu sampling, memberikan sampel gratis untuk mendorong uji coba produk. Kebanyakan jika dilihat dari mata konsumen, biasanya kalau ada sampel gratis itu dan sudah dicoba, biasanya konsumen itu lebih segan untuk tidak membeli. Nah, kemudian yang keenam itu ada manajemen keuangan. Perencanaan keuangan adalah proses menyusun anggaran yang mencakup semua aspek pengembangan bisnis dan memantau serta mengelola arus kas untuk memastikan kelangsungan operasi. Ada langkah-langkah perencanaan. Yang pertama itu anggaran. Kita harus menyusun anggaran untuk pengeluaran dan pendapatan. Kemudian ada arus kas. Yang kedua itu ada arus kas, memantau arus kas untuk memastikan likuiditas. Kemudian yang ketiga itu proyeksi keuangan, membuat proyeksi pendapatan dan pengeluaran jangka panjang. Kemudian yang keempat itu analisis risiko, mengidentifikasi dan mengelola risiko keuangan, di mana anggaran arus kas, proyeksi keuangan itu harus jelas dicatat guna lebih dapat menilai apakah produk kita itu menguntungkan atau tidak, dan apakah penghasilan yang kita keluarkan dan kita terima itu dapat mencukupi untuk usaha kita tersebut. Kemudian ada pendanaan, mencari sumber pendanaan baru seperti investor, pinjaman, atau crowdfunding yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan bisnis. Investor itu gunanya untuk biasanya bersedia berinvestasi dalam bisnis. Nah, kita harus memberikan feedback untuk investor ini. Apakah bisnis kita itu layak untuk diberikan investasi atau tidak. Nah, di sini kita harus menegaskan atau membuat citra bisnis kita lebih baik sehingga investor itu dapat berinvestasi ke bisnis kita. Kemudian yang kedua ada pinjaman, yaitu mengajukan pinjaman dari bank atau lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga itu crowdfunding, atau mengumpulkan dana dari sejumlah besar orang melalui platform crowdfunding. Kemudian yang ketujuh ada evaluasi dan pengukuran kinerja, di mana ada indikator kinerja utama atau biasa disingkat KPI. Menentukan KPI untuk mengukur keberhasilan strategi pengembangan bisnis adalah langkah penting untuk memastikan bahwa bisnis tetap pada jalur yang benar. Ada beberapa jenis KPI. Yang pertama, kinerja keuangan, yaitu pendapatan, laba, margin, keuntungan. Kemudian yang kedua ada kinerja pemasaran, yaitu tingkat konversi, ROI pemasaran, biaya per akuisisi. Kemudian yang ketiga, kinerja operasional, efisiensi proses, kualitas produk, dan waktu pengiriman. Kemudian yang keempat itu ada kepuasan pelanggan atau skor kepuasan pelanggan, tingkat retensi pelanggan. Kemudian ada umpan balik dan perbaikan, di mana
Kita mengumpulkan umpan balik dari pelanggan, karyawan, dan mitra adalah kunci untuk terus meningkatkan produk layanan dan proses bisnis, di mana umpan balik dari pelanggan dan karyawan dan mitra ini bisa menjadi salah satu acuan kita untuk dapat terus berinovasi untuk keberlanjutan produk atau usaha yang kita miliki. Mengembangkan bisnis adalah usaha yang penuh tantangan dan resiko. Tidak semua usaha pengembangan bisnis berhasil, dan ada banyak faktor yang dapat menyebabkan kegagalan. Ada beberapa faktor yang dapat membantu menghindari kesalahan serupa di masa depan, yaitu ada beberapa penyebab umum kegagalan dalam pengembangan bisnis. Yang pertama itu kurangnya riset pasar. Tidak melakukan riset pasar yang memadai adalah salah satu alasan utama kegagalan bisnis. Tanpa pemahaman yang jelas tentang kebutuhan dan preferensi pelanggan serta tren pasar bisnis, di mana mungkin tidak dapat menyediakan produk atau layanan yang diinginkan oleh pasar. Contoh kasusnya yaitu meluncurkan produk baru tanpa mengetahui apakah ada permintaan untuk produk tersebut. Kemudian yang kedua ada perencanaan yang buruk, yang dimana perencanaan yang tidak memadai dapat mengakibatkan kegagalan dalam mengembangkan bisnis, termasuk perencanaan strategis, operasional, dan keuangan. Masalah yang biasanya umum itu terjadi yaitu tidak memiliki rencana bisnis yang jelas dan terukur, dan mengabaikan pentingnya proyeksi keuangan dan mengelola arus kas. Kemudian yang ketiga itu adanya kurangnya inovasi. Inovasi adalah kunci untuk tetap kompetitif di pasar yang selalu berubah-ubah. Bisnis yang gagal berinovasi seringkali tertinggal dan kehilangan pelanggan. Biasanya penyebab kurangnya inovasi itu karena rutin menjalankan bisnis tanpa mencoba pendekatan baru, kemudian tidak mengikuti perkembangan teknologi dan tren industri, kemudian selanjutnya itu ketidakmampuan untuk merespon dengan cepat terhadap perubahan pasar. Kemudian yang keempat, ada manajemen yang tidak efektif. Manajemen yang buruk adalah salah satu penyebab utama kegagalan bisnis. Ini bisa mencakup kepemimpinan yang lemah, kurangnya komunikasi, dan pengambilan keputusan yang buruk. Ada beberapa tanda-tanda manajemen buruk seperti keputusan yang tidak berdasarkan data dan analisis yang memadai, kurangnya koordinasi dan komunikasi antar tim, dan ketidakmampuan untuk memotivasi dan mempertahankan karyawan berkualitas. Kemudian yang kelima itu ada pendanaan yang tidak memadai. Kurangnya dana atau pengelolaan keuangan yang buruk dapat menghambat kemampuan bisnis untuk berkembang dan bertahan di pasar. Biasanya masalah keuangan yaitu kesulitan dalam mendapatkan pendanaan dari investor atau lembaga keuangan, dan mengelola arus kas yang buruk menyebabkan ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban keuangan, dan pemborosan dana pada proyek yang tidak produktif dan tidak dibutuhkan. Yang keenam ada ekspansi yang terlalu cepat, di mana ekspansi bisnis yang terlalu cepat cepat tanpa persiapan yang memadai dapat menyebabkan masalah besar. Ini termasuk kekurangan sumber daya, kualitas produk yang menurun, dan masalah operasional. Resiko ekspansi cepat itu yang pertama tidak memiliki infrastruktur yang memadai untuk mendukung pertumbuhan. Kemudian kesulitan dalam mempertahankan standar kualitas produk atau layanan. Kemudian masalah dalam manajemen operasional di lokasi baru. Kemudian yang ketujuh ada ketidakmampuan untuk beradaptasi. Pasar selalu berubah dan bisnis yang tidak dapat beradaptasi dengan perubahan tersebut cenderung gagal. Ini bisa melibatkan perubahan dalam preferensi pelanggan, teknologi, atau regulasi. Contoh kasusnya yaitu mengabaikan kebutuhan untuk mengadopsi teknologi baru yang lebih efisien. Kemudian tidak menyesuaikan produk atau layanan dengan perubahan preferensi pelanggan. Dan terakhir ketidakmampuan untuk mematuhi perubahan regulasi yang relevan. Kemudian yang ke-8 itu ada hubungan pelanggan yang buruk. Mengabaikan pentingnya hubungan pelanggan dapat menyebabkan hilangnya basis pelanggan dan reputasi yang buruk. Kesalahan umumnya yaitu layanan pelanggan yang buruk atau tidak responsif.
kemudian mengabaikan umpan balik pelanggan dan tidak melakukan perbaikan yang diperlukan, dan kurangnya komunikasi yang efektif dengan pelanggan. Jadi, sebagai pebisnis kita harus lebih memperhatikan kenyamanan para pelanggan. Kemudian yang ke-9 itu ada pesaing yang ketat, yang dapat membuat bisnis sulit bertahan jika tidak memiliki keunggulan yang kompetitif yang jelas. Strategi yang tidak efektif yaitu tidak memiliki diferensiasi produk atau layanan yang kuat, harga yang tidak kompetitif dibandingkan dengan pesaing, tidak mampu membangun merek yang kuat dan dikenal di pasar. Kemudian ada faktor eksternal yang dapat mempengaruhi keberhasilan bisnis, termasuk kondisi ekonomi, perubahan regulasi, dan bencana alam. Meskipun beberapa faktor ini mungkin di luar kendali bisnis, penting untuk memiliki rencana kontingensi. Contoh faktor eksternal yaitu resesi ekonomi yang mengurangi daya beli konsumen, perubahan kebijakan pemerintah dan mempengaruhi operasional bisnis, bencana alam yang merusak infrastruktur bisnis. Sekian pembahasan mengenai pengembangan bisnis pada kali ini. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.